Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan seputaran ASI. Apa itu permasalahannya? Bayi, nenen, suka dilepas-lepas, bahkan tersedak, batuk, serta menyusuinya hanya sebentar-sebentar saja. Ini pertanyaan yang banyak masuk di kolom komentar YouTube saya, dan ini merupakan kebanyakan ibu-ibu yang mengalaminya. Bayinya yang sebentar-sebentar, neneknya sebentar-sebentar kok batuk, sebentar-sebentar tersedak, sebentar-sebentar menolak untuk disusui kembali. Nah, kita cari tahu penyebabnya dan solusinya. Yuk, simak terus video saya untuk mengetahui penyebab serta cara untuk tips mengatasinya. Bayi yang suka nenen atau menyusui dengan cepat, kemudian ingin melepasnya, kemudian tersedak, dan bahkan batuk-batuk dan hanya sebentar saja menyusuinya, dan bayi tidak puas tetapi menyebabkan kegalauan di ibu. Dan apa sih penyebabnya? Yang pertama adalah pastikan bahwa bayi ibu dalam kondisi yang sehat. Jadi pada saat bayi yang tidak sehat, yang pertama adalah bayi kemungkinan sakit. Nah, sakit bisa disebabkan karena ada bagian area tubuhnya yang merasa tidak nyaman, mungkin habis imunisasi, habis divaksin, habis diinjeksi, atau bayi sedang mengalami kondisi yang tidak sehat, misalnya kondisi yang menyebabkan bayi tidak nyaman untuk disusui. Kemudian bayi dengan kondisi yang sedang mengalami demam, ini perlu dicari tahu apakah kondisi seperti apa atau posisi seperti apa yang menyebabkan bayi ibu untuk tidak nyaman disusui sehingga dia menolak untuk disusui. Yang kedua adalah posisi menyusui. Dan ini ada posisi ini adalah ternyata krusial banget ya dalam proses mengasihi, karena ada jenis-jenis posisi yang menjadi posisi favorit bayi, ada posisi yang menyebabkan bayi tidak nyaman. Nah, ini ibu harus mempelajari variasi dalam menyusui, bisa posisi berbentuk cradle, bisa posisi berbentuk cross cradle, kemudian bisa dengan posisi seperti memegang bola atau headball, misalnya bayinya adalah bayi yang kembar, atau bisa menggunakan posisi side lying atau posisi tertiduran, atau bisa menggunakan posisi clutch, posisi dangle, posisi banyak macamnya, posisi menyusui setengah duduk atau setengah tiduran, atau posisi berbaring, posisi dengan posisi menyilang ya, atau posisi dengan clutch, atau posisi dengan berbagai macam varian posisi yang bisa ibu coba pada saat menyusui sehingga bisa menemukan posisi yang mana yang ternyaman untuk bayi ibu. Yang ketiga adalah pelekatan. Nah, pelekatan kalau salah bisa menyebabkan puting, berdarah, puting, lecet. Kalau sudah terjadi puting lecet, itu menyebabkan sensasi yang tidak nyaman juga di mulut bayi, sehingga dia akan menolak, dia akan berhenti untuk menyusui, dan dia hanya akan menyusui hanya sebentar-sebentar saja. Jadi pelekatan yang sempurna itu, latch on-nya itu harus benar antara mulut dan payudara. Jadi sebagian areola yang hitam-hitam itu diwajibkan masuk ke dalam mulut bayi agar terhindar dari puting lecet dan agar bayi dapat menghisap secara sempurna. Yang keempat adalah kemungkinan aliran ASI ibu terlalu deras. Jadi pada saat hari-hari ketiga, keempat, dan 1 minggu setelah pasca melahirkan, itu aliran ASI menjadi deras, banyak. Tetapi kemampuan untuk sucking atau kemampuan bayi untuk menelan atau menghisap itu masih belum kuat ya, sehingga di sini antara penerimaan dan pemberian jadi tidak balance, sehingga bayi akan refleksnya batuk, refleksnya akan tersedak, bahkan akan melepas-lepas karena aliran
ASI-nya deres karena ASI sudah diproduksi menjadi lebih banyak, dan untuk menyesuaikan kapasitas kalau lambung bayi yang sudah mulai bertambah volumenya di usia 3 sampai yang start mulai hari ketiga. Nah, tetapi mungkin refleks otot untuk menghisap dan menelan belum belum kuat sehingga menyebabkan bayi untuk cepat-cepat melepas karena alirannya terlalu deras. Nah, bagaimana caranya? Caranya sebaiknya sebelum menyusui, ibu dapat mengurangi dahulu pengeluaran ASI ibu, bisa ditampung di botol, di gelas kaca, atau di kotak susu, atau di tempat penyimpanan air susu ya. Nah, itu bisa ditampung dulu, bisa dikurangi dulu sehingga sudah merasa lebih ringan payudaranya, bisa disusukan kepada bayi. Atau ibu juga dapat memilih posisi setengah duduk, setengah tidur ya, setengah tidur atau semi voller atau side atau posisinya setengah duduk, sehingga membantu untuk mengurangi gaya gravitasi dalam pengeluaran ASI sehingga memudahkan bayi untuk menelan sesuai ritme kekuatan mulut bayi atau kekuatan otot bayi dalam sucking atau dalam menghisap dan menelan. Ini salah satu tipsnya agar bayi misalnya aliran ASI-nya terlalu deras, salah satunya adalah posisi tengah duduk, atau bisa dikurangi dengan pemerahan terlebih dahulu. Sudah terasa lebih kosong, bisa diberikan kepada bayi untuk mendapatkan formil dan high meal-nya. Nah, demikian penjelasan saya mengenai kenapa sih bayi seling lepas-lepas atau bahkan hanya nyusunya sebentar, atau bayinya suka tersedak atau batuk pada saat disusui. Semoga bermanfaat dan salam Rahayu.